Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Seperti Anda bisa lihat, di sini ada Mitsubishi Mirage. Berbeda dengan hatchback lain yang 1200 cc yang kebanyakan masuk ke dalam skema LCGC, Mirage tidak. Karena Mirage tidak diproduksi di Indonesia sehingga dia tidak masuk ke skema LCGC. Harganya mungkin lebih tinggi dari LCGC yang lain, tapi Mitsubishi Mirage ini memiliki sejumlah keistimewaan yang tidak dimiliki hatchback 1200 cc lainnya. Sekarang kita lihat apa saja yang ditawarkan oleh mobil ini. Walau lampu depan dan belakang sama persis dengan sebelumnya, namun ubahan eksterior terasa cukup signifikan dengan bumper depan belakang serta pelek yang baru. Grill yang makin tegas dan besar di depan serta reflektor baru di belakang membuat tampilannya terasa lebih mahal dan proporsional. Namun untuk mesin dan transmisi tidak berubah, dia tetap menggunakan unit 1200 cc 3 silinder, bukan 4 silinder, yang menghasilkan tenaga 77,5 HP dan torsi 100 Nm. Tenaga itu disalurkan ke roda depan melalui dua pilihan transmisi, yaitu transmisi manual 5 speed dan otomatis CVT seperti di mobil tes kami kali ini. Sejak awal kemunculannya, generasi Mitsubishi Mirage yang ini memang terkenal dengan kabinnya yang menyenangkan. Dia dilengkapi dengan fitur yang tidak terdapat pada rivalnya. Ambil contoh seperti Digital Climate Control. Dan di tipe yang setelah facelift ini semakin menyenangkan lagi. Kalau Anda punya Mirage sebelumnya, Anda bisa lihat tempat duduknya sekarang lebih ke arah bucket dan lebih menggenggam badan pengemudi. Corak juga berubah dan instrumen juga semakin terlihat mahal. Lainnya mirip seperti sebelumnya dan itu bukan berita buruk karena Anda bisa lihat ada banyak material dan fitur yang istimewa untuk ukuran kelasnya. Di setir, Anda lihat ada piano black finish trim ya, di bagian bawah setir, yang itu juga hadir di audio dan AC-nya serta di sekeliling tuas transmisi. AC dan audio ini juga istimewa karena AC-nya menggunakan climate control digital dan audionya terintegrasi dengan mobil, dan ini adalah satu-satunya di kelasnya. Jadi membuat Anda menaiki Mirage ini hatchback 1200 cc tapi serasa menaiki mobil dengan kelas yang di atasnya. Untuk faktor keselamatan, Mirage sudah dilengkapi dengan dua buah airbag di kanan dan di kiri, dan mobil ini sudah melakukan crash test di Amerika Serikat di IHS, dan hasilnya adalah untuk moderate overlap crash test, artinya 40% dari mobil ditabrakan, dia mendapatkan hasil baik, good. Dan itu mungkin setara dengan 4 bintang kalau di Euro NCAP. Tapi untuk small overlap yang hanya 25% dari mobil ditabrakan, dia dinilai poor alias kurang baik. Sehingga memang untuk hatchback sekecil ini susah untuk mendapatkan hasil baik di semua pengujian crash test. Namun setidaknya kalau ditabrakan yang memang sering terjadi, yaitu di 40% sampai 50% dari mobil ini terhitung cukup baik. Hanya jangan tabrak yang hanya tipis di sampingnya saja. Perubahan di bagian belakangnya lebih istimewa lagi di bagian depan karena sekarang sudah tersedia headrest yang sangat memadai untuk 3 penumpang di belakang. Kalau saya tinggikan, dia akan menyangga kepala dengan nyaman dan aman kalau ditabrak dari belakang, dan ini adalah improvement yang sangat kami apresiasi dibandingkan Mirage generasi sebelumnya. Untuk legroom, ini adalah posisi mengemudi saya 177 cm dan masih tersisa ada sekitar 5-6 cm lagi di kaki, dan paha saya juga tersangga dengan baik. Dan karena dia ada ruang yang cukup besar di bawah bangku depan, saya bisa selonjor kaki. Anda lihat, saya selonjor lurus ke depan dan ini adalah di hatchback mungil. Kemudian untuk ruang kepalanya memang sangat-sangat terbatas. Saya yang 177 cm ini sudah pas antara kepala saya dan atap. Satu istimewa lagi adalah safety belt 3 titik. Bukan hanya untuk 2 penumpang kanan dan kiri, tapi di bagian tengah juga disediakan seatbelt 3 titik. Ini akan membuat faktor keselamatan bagi penumpang belakang di mobil ini mengungguli para rivalnya. Namun memang untuk kepraktisan mobil ini tidak begitu
unggul karena dia hanya ada satu laci penyimpanan tertutup, kemudian laci penyimpanan terbuka juga hanya satu. Di depan memang ada 4 buah cup holder, tapi untuk penumpang belakang hanya ada satu. Jadi kalau ada penumpang belakang ada 3, 2 orang bisa kehausan di belakang sini, dan tidak ada tempat penyimpanan laci di pintu, hanya ada satu di belakang jok kiri depan. Di sini juga tidak ada tempat penyimpanan. Sekarang kita lihat bagasinya, dan Anda bisa lihat di sini ada tombol juga untuk smart keyless-nya, sehingga Anda tidak perlu membuka pintu depan terlebih dahulu. Untuk membuka bagasi tinggal tarik tuas. Dan seperti bisa diduga memang kapasitasnya terbatas, minimal dia lebih besar dari Honda Brio. Dan dia juga dilengkapi dengan deck yang akan menjaga privasi barang-barang di bawah. Deck ini juga bisa dicopot. Kemudian kita bisa melipat bangku belakangnya. Seperti Anda bisa lihat, dia memang tidak terlalu rata, dia masih agak menyudut ke atas. Namun setidaknya ini menambah kepraktisan untuk mengangkat barang. Kapasitas bagasi dari Mirage memang kecil, tapi dia bukan yang terkecil di kelasnya. Dan dia pun juga masih dilengkapi dengan ban serep full size. Mirage memiliki smart keyless, sehingga Anda tinggal kantongi saja kuncinya dan Anda tinggal pencet tombol, maka dia bisa membuka. Tapi ada satu yang istimewa, ketika Anda setelah selesai berkendara dan mau keluar, Anda mengunci lagi kan, tinggal pencet tombol dan lihat spionnya dia melipat secara otomatis. Ini sentuhan yang mungkin satu-satunya di kelasnya. Oke, sekarang kita langsung masuk dan kita rasakan bagaimana impresi berkendara dari Mirage. Start mesin, tinggal pencet tombol. Kemudian untuk pengaturan setir, dia hanya bisa tilt, tidak bisa teleskopik. Untungnya dia posisi mengemudi dia sudah cukup ergonomis untuk ukuran di kelasnya. Setelah melakukan facelift, Mitsubishi melakukan revisi pada suspensi dari Mirage, dan dia juga terasa lebih mantap. Jadi dia memang tidak seempuk sebelumnya, sedikit lebih keras, tapi dia jadi terasa lebih meredam guncangan lebih baik, terasa lebih dewasa karakternya, dan tetap mantap sampai kecepatan tinggi, bahkan sampai di atas 100 km per jam dia masih tetap tidak melayang terasa mobil ini. Namun untuk pengendalian memang dia masih terasa limbung dan bannya juga kecil, artinya daya cengkeramnya juga bukan yang baik. Tapi selama Anda tidak melakukan manuver yang mendadak, mobil ini tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya Anda melakukan manuver yang agak mendadak, dia masih terasa limbung. Dan memang pengendalian yang terbaik di kelas ini adalah Honda Brio. Jadi untuk pengendalian dia memang bukan yang terbaik di kelasnya. Untuk kenyamanan sendiri, peredaman suaranya cukup memadai untuk ukuran mobil hatchback 1200 cc, serta posisi duduknya juga nyaman, apalagi dia bisa dinaik turunkan kursinya sehingga bisa disesuaikan dengan tinggi pengemudi. Dan seperti tadi saya bilang, di belakang itu juga ada headrest untuk penumpang belakang. Sayangnya headrest itu memang baru hadir di tipe teratas, Exit. Tipe lainnya itu masih seperti sebelum facelift, dia menyatu dan tidak memadai headrestnya. Namun minimal ada satu tipe yang memiliki headrest yang proper, yang layak. Dalam keadaan standar, Mitsubishi Mirage ini sudah dilengkapi dengan kaca film produk dari SolarGuard. Sedikit info mengenai SolarGuard. Selain Mitsubishi, SolarGuard juga dipercaya menyuplai beberapa pabrikan mobil lain di Indonesia sebagai penyedia kaca film OEM berkualitas. SolarGuard diproduksi di San Diego, Amerika Serikat oleh Saint-Gobain, di mana ia merupakan salah satu dari 100 perusahaan terbesar di dunia. SolarGuard Saint-Gobain memiliki fasilitas dan teknologi terdepan di industri kaca film sehingga mampu melakukan berbagai macam inovasi dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari kaca filmnya. SolarGuard hadir dengan varian premium dan auto film disesuaikan dengan kebutuhan dan selera konsumen. SolarGuard sendiri sudah hadir di Indonesia sejak tahun 1995 dan terus berkomitmen menghadirkan produk dan servis terbaik.
kembali lagi ke Mirage. Sekarang kita lihat akselerasinya. Mobil ini mesinnya mungil 1200 cc, hanya 3 silinder dan transmisinya CVT. Pasti Anda tidak bisa mengharapkan akselerasi yang menakjubkan. Data kami 0 sampai 100 km per jam dituntaskan dalam 13,2 detik. Oke, itu memang bukan angka yang impresif, tapi itu adalah angka yang tercepat di kelasnya, di kelas hatchback 1200 cc. Honda Brio dan Nissan March itu mencatat angka 15 detikan 0 sampai 100 km per jam. Sementara Kia Picanto itu di 13,8 detik. Jadi ini adalah bukan mobil yang cepat, tapi dia adalah yang terbaik di kelasnya. Dan seperti bisa diduga, konsumsi bahan bakarnya juga sangat hemat. Di dalam kota, kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mencatat 13,7 km per liter. Sedangkan di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam mencapai 20 km per liter. Itu salah satunya juga terbantu transmisi CVT yang membuat mesin ini hanya berputar 2000 rpm di kecepatan 100 km per jam. Itu adalah rpm yang sangat rendah untuk ukuran mesin sekecil ini. Dan kalau Anda sabar, kalau misalnya Anda berjalan hanya 60-70 km per jam, maka mobil ini dengan sangat mudah bisa mencapai 23-24 km per liter. Pengetesan baik akselerasi maupun konsumsi bahan bakar ini kami lakukan dengan menggunakan bahan bakar Oktan 92. Namun satu yang saya sayangkan dari mobil ini adalah tidak hadirnya autolock. Jadi Anda setiap kali berjalan harus mengunci pintu sendiri dan dia ditekan ke samping, bukan yang praktis seperti ditekan ke bawah seperti di mobil-mobil lainnya. Namun saya pikir autolock itu seharusnya sudah menjadi standar di semua mobil yang ada di jalanan sekarang. Apalagi di kota besar, kita tahu kriminalitas bisa terjadi, kemudian sering macet. Dengan adanya autolock yang sebenarnya tidak terlalu mahal, mestinya itu bisa meningkatkan faktor keamanan. Karena tidak menikmati skema LCGC, mobil ini memang harganya tinggi. 3 varian disediakan, harganya mulai dari 171,5 juta rupiah sampai 196 juta rupiah. Namun memang mobil ini tidak sekedar menawarkan hatchback dengan mesin mungil yang hemat untuk dari A ke B, tapi lebih untuk konsumen atau Anda yang menginginkan mobil praktis, mobil hemat, tapi tetap memberikan perasaan berada di mobil yang cukup spesial. Karena fitur di dalamnya dan juga model di luarnya yang memang terlihat lebih mahal dibandingkan rivalnya. Jadi kalau Anda hanya ingin dari A ke B, masih banyak pilihan hatchback 1200 cc yang lebih rendah harga dari sini. Tapi kalau Anda menginginkan hatchback yang paling istimewa di kelasnya, ini adalah salah satu yang harus Anda pertimbangkan. Begitulah hasil review kami akan Mitsubishi Mirage facelift ini. Jangan lupa Anda klik like bila Anda menyukai video ini, serta komen di bawah. Kami juga sangat senang mendengar komentar-komentar Anda. Isi juga polling kami di atas dan subscribe ke channel kami untuk mendapatkan video-video menarik tentang mobil baru. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di review kami selanjutnya. Melakukan uji tabrak alias crash test di Amerika di IHS. Kayak untuk moderate overlap crash, artinya 40% dari mobil.